Surut kita berpantang satu, it's alright to make a mistake. Para teman pengguna mobil supercar seperti Lamborghini atau Ferrari yang mengeluhkan temperatur cepat panas sehingga mobil ini hanya bisa buat dipakai malam hari di atas jam 12 malam, mobil seharga Mei 10 miliar rupiah tersebut tidak bisa dipakai namun pesanan supercar tersebut tambah banyak. Dalam hati saya, kemana pikiran sehat orang-orang ini, walaupun saya banyak mengenal mereka namun tetap saja saya bertanya kepada mereka. Kenapa sih beli tuh barang yang gak bisa diapa-apain? Mau disombongin aja nggak bisa, malam jam 12 siapa yang mau lihat? Mereka juga bukan OKB yang hobi pamer di sosmed, tamu di kantor datang dari berbagai mitra bisnis setiap hari. Dan, jangan heran kalau kami tidak sempat diskusi politik karena kami sedang memperhatikan roda ekonomi yang seakan berhenti, salah satunya saya kedatangan sahabat lama saya seorang pebisnis dan profesional di dunia retail yang sangat dihormati, beliau berusia 63 tahun bernama Hael. Dia membuka bicara dengan pertanyaan, Pak Woyek, berapa bayar PBB tahun ini buat kantor Bapak? Saya pun menjawab, tahun lalu sekian Pak, tahun ini naik 2 kali lipat, saya seakan menyewa aset sendiri. Dengan nilai ini, jawab saya cepat karena baru paginya saya mendiskusikan DG bagian keuangan, kalau Bapak rumah dimentengkan, dia menjawab, itulah Pak, saya ini mau pensiun dengan damai lalu terusik dengan PBB yang saya harus bayar di lahan 3.000 meter di rumah saya. Tahun ini saya harus bayar pajak 700 juta rupiah katanya dengan serius. Mata saya terbelakang, wah segitu Pak. Iya, saya mau jual saja, pindah ke daerah. Saya ini sudah umuran. Saya sebenarnya hanya mau menikmati waktu pensiun namun 700 juta setahun, sulit buat saya. Ya saya harus mulai aktif lagi. Saya harus mulai menggerakkan bisnis lagi. Dia berkata dengan wajah memelas, lalu dia berkata, Pak Woyek sebaiknya masuk ke retail, masuk bisnis retail yang perputaran uangnya cepat. Seperti industri makanan, busana, kebutuhan sehari-hari, saya mendengar dengan seksama, karena orang yang di hadapan saya adalah orang yang dihormati di dunia retail di Indonesia, dan terbukti, bahkan sahabatnya yang membangun Alfamart, Solaria, dan lain sebagainya meminta dia menjadi orang yang diminta sarannya sehingga besar bisnis mereka. Pak Woyek saya sarankan masuk bisnis retail karena sekarang masa yang tepat untuk mengembangkan bisnis itu, saya, katanya lagi, 20 tahun di retail namun agak sedikit menyesal adalah saya masuk di dunia yang lagi sunset atau mau tenggelam, yaitu industri toko buku. Dia pernah jaya sebagai dirut jaringan toko buku terbesar di Indonesia. Namun sekarang sudah setengah asetnya sejak dia pensiun beberapa tahun silam. Toko buku sudah tipis marin keuntungannya, bukan karena orang Indonesia kurang suka membaca namun lebih medianya yang berubah, dari kertas ke non-kertas. Kemudian dia meneruskan, saya lihat Pak Woyek melangkah ke bisnis yang berat perputaran uangnya karena bermain di dunia properti yang berdasarkan recurring income, jadi ada baiknya dikombinasi dengan yang cepat perputarannya. Saya dalam hati membenarkan teorinya. Saya memang 2 tahun ini memutuskan masuk ke recurring income bisnis yaitu bisnis yang memanfaatkan pendapatan bukan dari penjualan tetapi dari uang sewa atau bisnis kelola sendiri, bukan jual beli. Dari pendapatan tetap, memang benar pendapat Pak Hael, modal besar, turnover revenue kecil, jika dibanding nilai aset, namun aset naik nilainya sangat cepat. Saya memang fokus untuk menaikkan solvabilitas terlebih dahulu, sederhananya begini. Seseorang punya lahan 10 ha, di ujung lahannya dia membuat waterpark seluas 1 ha. Harga tanah 10 ha tersebut dalam keadaan kosong maka misalnya 10 miliar rupiah, setelah dibangun waterpark di ujung, maka lahan tersebut bisa naik menjadi 20 M. Karena ada attraction yang memberi nilai tambah dan menghasilkan recurring income yaitu pengunjung waterpark tersebut. Perputaran revenue kecil jika dibanding nilai aset namun karena yang dikejar adalah kenaikan nilai maka bisnis waterpark dianggap benar, yang dimaksud Pak Hael saya sangat paham, adalah masalah best use of money-nya, menggunakan uang investasi yang pas menghasilkan putaran uang yang pas. Sehingga diversifikasi jangan fokus di naiknya solvabilitas namun tingginya turnover cash flow penting. Perkataan sahabat seperti begini yang sedang membuat otak saya padat. Perkataan ini mengena sekali di saya dan memang saya yang meminta dan butuh, dan sudah hampir seminggu saya melakukan inward looking dalam diri saya dan organisasi saya. Sebuah persiapan revolusioner harus diciptakan lagi.
Atau second wave, gelombang kedua, seperti korporasi Apple dengan Mac komputernya di gelombang pertama lalu masuk ke gelombang kedua iPhone, iPad, atau seperti Microsoft di gelombang pertama yang selama 6 tahun menginduk IBM lalu membuat gelombang kedua dengan Mi Retail Software Windows dan sekarang gelombang ketiga yaitu Cloud. Sahabat sendiri, apa gelombang bisnis berikutnya yang ingin Anda ciptakan? Untuk memancing ide tersebut, silakan tulis, apa 3 hal pengembangan bisnis dan aset yang selama ini ingin Anda lakukan, tapi belum pernah Anda coba?